Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dapat bersama-sama hadir untuk mengikuti acara pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil Formasi 2018 dan penyerahan surat keputusan atau SK Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui media elektronik yang hari ini akan segera kita mulai. Demi kelancaran dan kesuksesan acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Sublianur SAG. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, mari kita sejenak mengawali acara ini bersama-sama memanjatkan doa kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan, segala puji kami persembahkan hanya untuk-Mu ya Allah. Rasa syukur di pagi ini kami pasrahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat dan nikmat yang tak pernah hentinya Engkau curahkan kepada kami. Sehingga dengan rahmat dan nikmat-Mu itu, kami dapat berkumpul di ruangan untuk mengikuti acara pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur. Semoga pengambilan sumpah janji ini dapat membawa kepada keberkahan hidup dan ridha-Mu. Ya Allah, ya Aziz, melalui pengambilan sumpah janji PNS ini, kami bermohon kepada-Mu ya Allah, agar kiranya menjadi komitmen dan motivasi bagi PNS dalam melaksanakan pekerjaan secara tulus dan ikhlas, setia dan taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, serta memiliki akhlak yang terpuji, jujur, bersih, dan berdaya guna, dan penuh tanggung jawab terhadap amanah yang diemban dalam usaha menciptakan pemerintahan yang good governance dengan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat aparatur sipil negara di atas kepentingan pribadi dan golongan untuk meraih ridho-Mu ya Allah. Tanamkan dalam jiwa kami bersatu dalam perbedaan, bersama dalam keberagaman, dan berjuang untuk meraih kemuliaan dan kesejahteraan. Ilham ya Allah kami semua, khususnya seluruh aparatur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Timur sebagai figur yang sopan dalam pelayanan, berpikiran jernih, arif dalam bertindak, sopan dalam bersikap, serta mampu memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul. Pada gilirannya mampu menciptakan iklim yang harmonis dan dinamis untuk mencapai usaha kerja yang maksimal di bawah ridho-Mu. Kami bermohon kepada-Mu ya Rob, jangan Engkau biarkan kami berlumur dosa kecuali Engkau ampunkan. Jangan Engkau biarkan kami dalam kesulitan kecuali Engkau mudahkan. Jangan Engkau biarkan kami kebodohan, kecuali Engkau berikan kami ilmu. Jangan Engkau biarkan kami menderita lantaran ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian dengan adanya wabah COVID-19 saat ini. Kecuali Engkau beri kami rasa aman dan kesembuhan bagi pasien yang positif. Serta Engkau angkat kami, Engkau angkat dan Engkau hilangkan virus corona di bumi-Mu ini. Mudahkan ya Allah segala hajat kami di dunia ini yang Maha Kuasa. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'alukal afa wal afiyah fi dinina wad dunya wa ahlina wa malina. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abal barakah wa abal ni'mah wa abal rezeki wa abal quwah wa abal sihah wa abal salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wad dunun wad dudam wa sayyi'il asqam. Allahumma arfa' 'anil ghala wal waba waz zina war riba wa zilazil wal mihan wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan.
an baladina hada khassah wa an sairil biladil muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, peliharalah kami dalam benteng-benteng-Mu yang kokoh terhadap segala wabah, bencana dan fitnah. Tarbolkan hidup kami dengan kasih sayang-Mu dan siramilah seluruh dosa-dosa kami dengan maghfirah-Mu. Engkau Tuhan yang menerima taubat dari segala dosa dan kesalahan hambanya, serta kabulkan doa dan harapan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengambilan sumpah janji pegawai negeri sipil kepada calon pegawai negeri sipil yang dipersilakan mengambil tempat. Rohaniawan dan saksi-saksi disilakan mengambil tempat. Kepada yang terhormat Bapak Bupati Kota Waringin Timur berkenan untuk mengambil tempat. Hadirin termasuk peserta yang hadir secara jarak jauh dimohon berdiri. Pengambilan sumpah oleh Bupati Kota Waringin Timur. Bismillah. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Apakah saudara untuk semua yang hadir di sini cek. Mohon maaf, bisa didengar semua yang melalui online? Ya, terima kasih. Cek. Semua bisa? Saya ulangi dari awal. Sebelum saya mengambil sumpah, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama masing-masing? Ikutilah kata-kata saya. Bagi yang beragama Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Hindu, Om Ata Paramawisisa, saya bersumpah. Bersama-sama diucapkan bahwa saya untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, negara dan pemerintah, bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya
dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, pegawai negeri sipil, serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan saya sendiri, seorang atau golongan, bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara. Bagi yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik, kiranya Tuhan menolong saya. Terima kasih. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara Sumpah Pegawai Negeri Sipil, diawali oleh perwakilan dari agama Islam. Kedua dari perwakilan agama Katolik. Ketiga dari perwakilan agama Kristen. Keempat perwakilan agama Hindu. Kelima oleh saksi-saksi. Dan terakhir oleh Bapak Bupati Kota Waringin Timur. Pengambilan sumpah telah selesai. Bupati Kota Waringin Timur kembali ke tempat semula. Rohaniawan dan para saksi kembali ke tempat semula. PNS yang baru diambil sumpah dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin termasuk peserta yang hadir secara jarak jauh dipersilakan duduk kembali. Sambutan Bupati Kota Waringin Timur kepada Bapak Haji Supian Hadi Esikom ME dengan hormat disilahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Sekda, yang saya hormati dan saya muliakan para tokoh-tokoh agama yang hadir pada hari ini, Kepala Kantor Regional 8 BKN,
para pejabat pimpinan tinggi Pratama, para PNS yang hadir di ruang ini ataupun hadir secara jarak jauh atau virtual, serta para peserta PNS yang diambil sumpah janji jabatannya dan hadirin undangan seluruhnya yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat karunia dan hidayahnya. Kita pada pagi menjelang siang hari ini dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri pengambilan sumpah atau janji Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2018 dan penyerahan surat keputusan PNS lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, walaupun pengambilan sumpah dan janji jabatan ini melalui hari ini ada yang secara langsung melalui Bupati dan ada beberapa titik melalui media elektronik atau telekonferensi, tetapi tidak menyurutkan semangat kita. Apa yang telah diucapkan, sumpah janji diucapkan oleh seluruh para pegawai negeri sipil yang baru saja tadi mengambil sumpah untuk tetap semangat dalam bekerja, membangun Kabupaten Kota Waringin Timur, dan tetap bersemangat bekerja sama kita bersama-sama untuk memberantas juga melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, pelaksanaan pengambilan sumpah janji Pegawai Negeri Sipil Formasi tahun 2018 lingkungan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur ini dilaksanakan melalui telekonferensi pada 40 titik lokasi dengan jumlah peserta 586 orang, tenaga pendidikan, rinciannya tenaga pendidikan 325 dan kesehatan 261 orang. Mekanisme pelaksanaan pelantikan pada hari ini tetap melalui protap COVID-19 dengan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran dari Kepala BKN nomor 10 garis miring surat edaran SE garis miring 4 Romawi garis miring 2020 tentang pelantikan pengambilan sumpah janji jabatan melalui media elektronik atau telekonferensi. Ini adalah bagian daripada upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini. Dan kita ketahui bersama Ibu Bapak yang saya hormati bahwa pelantikan pengambilan sumpah janji jabatan pada hari ini adalah setelah melewati masa percobaan oleh para CPNS dalam beberapa tahun, dan hari ini atau detik ini tadi bersama-sama telah diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka setiap PNS diwajibkan mengangkat sumpah janji di hadapan atasan yang berwenang. Menurut agama dan kepercayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Sumpah janji PNS yang saudara-saudari ikrarkan pada hakikatnya merupakan suatu bukti kesanggupan mentaati aturan yang berlaku. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, sudah menjadi kewajiban bagi setiap PNS untuk bersumpah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah. Oleh karena itu, sebagai seorang PNS untuk selalu menjunjung tinggi kehormatan bangsa, negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil, serta mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi seseorang maupun golongan. Hadirin yang saya hormati, kepada seluruh PNS yang diambil sumpah, saya tekankan untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, waktu dalam bekerja. Jadilah abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu siap sedia melayani masyarakat dengan tulus dan ikhlas untuk melayani seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur yang kita cintai ini.
Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko COVID-19 yang disebabkan oleh mobilitas penduduk dari satu wilayah ke wilayah lainnya di Indonesia. ASN dan keluarganya dilarang melakukan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik dan atau mengajukan cuti selama berlakunya penetapan keadaan darurat kesehatan masyarakat terhadap corona. Apabila ASN melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam PP 53 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Larangan tersebut tercantum dalam surat edaran Menteri Pan-RB nomor 46 tahun 2020 tentang pembatasan kegiatan bepergian keluar daerah dan atau kegiatan mudik atau cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan COVID-19. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, barusan juga hari ini kita mendengar instruksi dari Bapak Presiden, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, tidak ada mudik lebaran berlaku untuk semua, bukan hanya ASN. Bukan hanya ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, tetapi juga berlaku bagi seluruh masyarakat. Mungkin secara spesifik saya tadi belum mendengar apakah zona merah atau seluruhnya, termasuk zona putih, hijau, kuning, dan merah sekalipun. Mungkin nanti kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan langsung atau surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Bapak Presiden kepada seluruh daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, sebagai upaya pencegahan dampak sosial COVID-19 dan upaya mendorong partisipasi masyarakat, saya berpesan kepada kita semua, khususnya ASN, agar menyampaikan informasi yang positif dan benar, bukan berita hoax, kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 dan secara sukarela bergotong royong membantu meringankan beban masyarakat yang lebih membutuhkan di sekitar tempat tinggalnya. Dan selama menjalankan tugas kedinasan di kantor, setiap ASN yang bertugas agar menjaga jarak aman ketika melakukan komunikasi antar individu atau physical distancing, serta tetap menjaga kebersihan diri dan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk menghindari penyebaran COVID-19 lebih meluas lagi. Dan juga saya berpesan sekali lagi kepada seluruh ASN, saya yakin seluruh ASN sudah mempunyai HP yang canggih, sudah ada media sosial dan sebagainya untuk terus menyebarkan bagaimana informasi yang baik tentang pencegahan COVID-19 lebih meluas di Kabupaten Kota Waringin Timur. Terus dan tidak bosan-bosannya dalam setiap postingan, mengimbau seluruh masyarakat terutama untuk menjaga jarak, cuci tangan dengan air mengalir, makan dengan makan bergizi, olahraga, dan lain sebagainya. Serta memberikan informasi kepada seluruh masyarakat tentang bahaya COVID-19, khususnya untuk diri kita sendiri. Seperti yang saya katakan kemarin, bahwa lebih baik coba kita buat semua status DWA. Lebih baik tinggal di rumah saja daripada tinggal di rumah sakit atau tinggal kenangan nantinya. Biar orang merasa, artinya kalau tinggal di rumah saja bisa berkumpul dengan keluarga, kalau tinggal di rumah sakit berkumpul dengan para dokter tapi diisolasi, atau tinggal kenangan ada di dalam peti jenazah di kuburan. Mungkin nanti Pak Multajam kita buat baliho aja Pak, artinya hashtag di rumah saja, kita tinggal pilih mereka, pilih tinggal di rumah, gambar rumah berkumpul dengan keluarga, jadi baliho besar Pak, di beberapa titik. Atau pilihannya yang kedua, tinggal di rumah sakit, gambar rumah sakit yang dipakai selang pernapasan, atau tinggal kenangan gambar peti mati Pak, atau kuburan. Jadi biar lebih, mungkin psikologi ini bisa walaupun kadang-kadang masyarakat kita ini hanya melalui media gambar lebih tertarik daripada media hanya sebuah kalimat. Mungkin ini yang bagaimana desain ini nanti membuat masyarakat untuk bisa melihat dan membaca agar kesadaran dirinya timbul. Sekaligus juga saya meminta kepada yang hadir di sini, terutama para tokoh-tokoh agama, semuanya, dan mungkin tokoh-tokoh agama di setiap kecamatan, desa, kelurahan, agar menjadi media informasi juga dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur lebih
banyak lagi. Kita tahu, kita saat kemarin zona merah pada saat 1 orang, naik 3 orang, naik 9 orang. Hanya 1 yang sembuh. 9 orang, hanya 1 yang sembuh. 1 meninggal dunia, tinggal 7 orang. Kita berharap, kita berdoa bersama. Agar yang positif 7 orang ini kita doakan mereka cepat sembuh. Mereka cepat kembali berkumpul dengan keluarga terutama. Mungkin mereka rindu bagaimana kerinduan mereka selama beberapa hari di ruang isolasi. Nah mungkin mereka ini nanti kalau sudah memang sehat dan tidak ada lagi yang positif, mungkin kita secara khusus Pak Sekda kita undang mereka di sini. Biar mereka bercerita apa yang dilakukan mereka saat mereka di ruang isolasi. Tekanan-tekanan apa yang dirasakan mereka dalam menahan kerinduan berkumpul dengan keluarga. Apakah ini harus juga dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur? Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi seperti itu. Cukup mereka ini saja kita upayakan penyembuhan 7 orang ini. Kalau 7 orang ini sudah yang positif akan sembuh, jangan sampai lagi ada mudah-mudahan masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur yang positif bertambahnya. Karena bertambahnya atau pada saat saya melakukan jumpa pers, saya tidak bangga menyampaikan pertambahan jumlah pasien positif COVID-19. Justru saya merasa miris hati saya. Kenapa masyarakat Kabupaten Kota Waringin Timur kok susah gitu? Tapi hanya sebagian, untung sebagian. Kalau daerah lain kan langsung melonjak ratusan. Nah ini sebagian kok masih ada yang menyepelekan. Dan kalau ini disepelekan, kita tidak tahu pada saat kapan dia terkontaminasi virus COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur atau di lingkungan dia, di rumah dia. Mereka berkumpul dengan, mungkin kalau laki-laki, dengan istri dan anaknya. Tidak memikirkankah masa depan anak dia sendiri? Ini yang harus kita pikirkan secara bersama-sama. Bahwa COVID-19 ini bukan penyakit yang digampangkan. Artinya mungkin merasa, wah itu sudah sembuh, 7 orang sudah sembuh. Akhirnya sporadis. Tanggap darurat belum dicabut, sporadis. Jalan-jalan seperti biasa. Keramaian seperti tidak ada masalah. Jangan sampai seperti itu. Kita tetap mengawasi melalui operasi kepatuhan. Walaupun nanti positif sudah 0, PDP 0, mungkin hanya ODP sebagian atau semakin turun sampai titik 0 sekalipun. Sebelum tanggap darurat diturunkan menjadi siaga darurat, kita tetap bersama-sama waspada. Kemarin Pak Sekda di Jalan Tatar 2 hari yang lalu pasar dadakan kata kawan-kawan wartawan masih buka. Makanya saya tuh heran. Mungkin di sini juga ada beberapa camat yang hadir, secara khusus Ketapang Mbak Amang. Coba informasikan dengan ketua RT-nya, yang mengizinkan siapa? Dari awal saja tidak ada corona, mengizinkan pasar dadakan ini juga membuat resah para pedagang di PPM. Kemarin saya sudah sampai ke Jalan Tatar tersebut, dan beberapa pasar dadakan, udah kalian benar-benar didata, ayo kita bantu. Sementara mungkin kan sama dengan lapak juga. Saya sudah minta dengan kepala perindustrian dan perdagangan untuk diberikan lapak mereka berjualan. Sementara di sana, pada saat seperti ini, habis corona, maka mereka akan mencari tempat atau akan kembali ke tempat mereka lagi. Ini aturan harus kita cermati bersama. Artinya bukan hanya masalah COVID-19. Mungkin pemilik tanah kita tegur. Ketua RT-nya juga harus tegas, atau lurah atau kepala desa di lingkungan Ketapang Bamang sini. Di luar perkotaan mungkin iya, daerah perkebunan. Tapi demi menciptakan Sampit yang menjadi kota bukan hanya untuk kebersihan, tapi kedisiplinan yang tinggi kan kita harus dimulai dari sekarang. Mungkin nantinya kita sudah berbicara dengan Sekda, kalau di daerah Pendawa, daerah Bina Karya, Sawit Raya, kita ada tanah. Pemerintah daerah nanti kita buatkan lapak yang benar-benar bagus. Mungkin lahannya kita semen,
Aspal sekalipun kita beri tanda nanti garis putih dan lain sebagainya untuk mereka berjualan yang artinya pasar dadakan, silakan buka setiap hari pada sore hari, tapi itu benar-benar dimiliki oleh pemerintah. Secara PAD pun merugikan. Kebersihan buang sampah sembarangan. Ibu dan Bapak sekalian saya banggakan. Dalam hal ini juga ada beberapa kepala SOPD, terutama lingkungan hidup, sudah diangkut belum? Itu yang di belakang stadion, sampahnya. Dan saya berharap kita semua masyarakat sekali lagi sama-sama membuang sampah pada tempatnya. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan. Kalau semua elemen masyarakat termasuk para tokoh-tokoh agama yang hadir di sini mengimbau kepada, ibarat kalau perkumpulan itu ada majelisnya kalau di Islam. Saya nggak tahu di gereja itu seperti apa, balai basara seperti apa, atau himpunan haringan. Himbau saja melalui media sosial. Ayo kita ikuti himbauan pemerintah. Jangan sampai penyesalan itu, kalau nyesal, sakit sembuh masih mending. Kalau sakit langsung, ya kan, langsung yang tinggal kenangan ke dalam kuburan, mau apa? Apa yang mau disesali? Tanyakan kepada orang-orang yang pernah ODP saja. Nggak usah yang positif, yang ODP saja bagaimana tersiksanya batin mereka. Berpisah dengan keluarga dalam sebuah kamar. Itu isolasi mandiri. Masih enak daripada isolasi yang dilakukan oleh rumah sakit atau klinik COVID di Islamic Center sana. ODP isolasi mandiri aja sudah rasa tertekan. Belum lagi PDP sudah harus diisolasi. Yang positif tambah lagi ketat lagi. Kali lagi saya ingatkan, jangan pernah kita menyesal. Kepada masyarakat, semua ASN atau semua yang dilantik pada hari ini, PNS yang dilantik pada hari ini, sampaikan kepada seluruh masyarakat. Saya selaku Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur tidak ingin dan jangan sampai mengajukan surat untuk pemberlakuan PSBB. Pemberlakuan PSBB bila sudah disetujui dan berlaku, itu ada sanksinya. Maka dari itu kami lagi berpikir dengan Bapak Sekda. Apakah PSBB diberlakukan sekalipun, seperti yang kita lihat di TV-TV, diberlakukan masih ada yang melanggar. Saya rasa Pak Sekda, mungkin kita perlu kerjasama dengan tokoh adat, melalui lembaga DAD, memberlakukan hukum adat demi ketertiban, kepatuhan dalam rangka ini upaya pencegahan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini. Ibu dan Bapak hadirin sekalian yang saya banggakan, saya sekali lagi juga memohon maaf kepada seluruh yang hadir di sini dan seluruh peserta telekonferensi pada hari ini. Jadwal, saya tidak tahu 7.30 ya ternyata ya. Jadi mintanya kan 8.30. Benar 8.30 kemarin ya. 8.30, terus tadi kita sampai, ada tamu di ruang PPIP dan kita menerima bantuan-bantuan sosial dari beberapa organisasi dan perbankan, dan juga perlu saya sampaikan di sini, saya ada membaca Pak di media sosial juga, mumpung saya belum tutup, kayaknya kita lagi dihujat tentang pemerintah ini kemana anggarannya, kok APD kurang. Dibilangnya kita nggak perhatian Pak. Asal mereka tahu saja, APD kita sangat banyak. Sangat banyak, bisa dikatakan dengan jumlah pasien 7 dan yang ada penanganan ini, bisa dikatakan lebih. Belum lagi kita ada, insya Allah beberapa hari ke depan, ada berapa ratusan lagi datang sumbangan dari Ibu Kapolri. Ini kita tunggu lagi. Bahkan sampai saya selaku Bupati meminta kepada seluruh organisasi, kalau bisa menyumbang ke posko gugus tugas COVID-19 ini sembako saja. Sembako saja, tidak usah APD lagi. Bukan kita menolak, tapi kalau bisa mungkin yang sudah pesan APD mungkin silakan serahkan, tetapi kalau yang belum pesan, ingin membantu warga Kabupaten Kota Waringin Timur, saya katakan APD kita lengkap. Biar ini menjawab semua tentang orang-orang yang menghujat pemerintah mengatakan APD kita tidak lengkap. Saya tahu dia ada yang mau calon A, B, C. Saya mengatakan mau calon, saya tidak mengatakan calon bupati atau calon wakil bupati. Tapi tugasnya memang mencari dan menghujat masyarakat lewat pemerintah daerah. Langsung ibaratnya menghujatnya itu ke Bupati Kota Waringin Timur. Silakan saja. Mereka tidak tahu bagaimana susah payah, bagaimana kita dalam pencegahan COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur ini.
Mereka tidak tahu peralatan kita sebanyak apa di gudang logistik. Jangan memberitakan seperti kemarin rumah sakit meminta meminta ke Pertamina. Saya jelaskan, itu bukan rumah sakit yang meminta. Pertamina ingin menyumbang. Ingin menyumbang, tetapi Pertamina meminta dasarnya dan sampaikan stok APD, stok apapun keperluan penanganan isolasi itu yang ada di rumah sakit. Tidak berbicara di gudang logistik. Sekali lagi saya katakan, kita kekurangan kalaupun mau menyumbang, kalau enggak sembako, alat rapid test, dah itu aja. Ya kan? Itu yang kita perlukan selama ini dalam rangka pencegahan yang lebih masif di Kabupaten Kota Waringin Timur terhadap Corona atau COVID-19 ini. Mungkin demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada saudara-saudara yang baru saja diambil sumpah atau janji sebagai PNS. Selamat bekerja dengan penuh dedikasi. Pegang teguh Panca Prasetya Korpri. Dan tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing setiap upaya kita dalam menciptakan aparatur sipil negara yang berkualitas di Kabupaten Kota Waringin Timur, dan semoga pandemi virus corona di Indonesia khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur cepat berakhir. Lagi terima kasih semua yang hadir di sini. Mohon maaf atas segala kehilapan, mungkin ketidaknyamanan dalam penyampaian saya pada hari ini, mungkin melakukan live Facebook dan sebagainya. Saya tidak menyinggung siapa-siapa. Saya hanya menjawab dengan kerja. ASN atau PNS seluruh wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Apapun kata atau kalimat atau hujatan dari siapapun yang ingin mengambil keuntungan dari adanya penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Kota Waringin Timur, tidak usah dijawab, jawab saja kita dengan kerja. Cukup saya selaku Bupati yang menjawabnya. Sekali lagi, semangat untuk kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, 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 Om. Merdeka! Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Haji Supriyadi Sikom MI yang sudah memberikan sambutan. Berikutnya akan kita saksikan bersama penyerahan secara simbolis surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil kepada para PNS. Dipersilakan mengambil tempat atas nama Nita Yulianti S. Pam Apate, atas nama Dr. Gigi Teknoka Eka Ningtyas, atas nama Desiando AB Isar SPD, dan Presensia Kondamaru AMDKEP. Demikian rangkaian acara pengambilan Sumpah Janji PNS Formasi 2018 dan penyerahan surat keputusan atau SK Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui media elektronik telah selesai. Acara selesai dan terima kasih kami ucapkan kepada seluruh hadirin dan kami ucapkan selamat kepada pegawai negeri sipil yang sudah diambil Sumpah Janji. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.